Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menceritakan sejarah singkat tentang Pangeran Makam Agung Belega. Ini salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Belega ialah Makam Agung Pangeran Macan Putih yang berlokasi di Kampung Karangkemasan. Makam tersebut merupakan makam seorang patih dari Kerajaan Belega yakni Patih Macan. Dahulu kala ketika masing-masing daerah di Madura dipimpin oleh seorang raja, Belega dipimpin oleh seorang pangeran, namun di bawah kendali kerajaan Arusbaya, yang dikuasai oleh Pangeran Pranoto atau yang namanya Ki Lemah Dhuwur. Setelah wafatnya Ki Pranoto, tahta kerajaan Arusbaya diwariskan kepada putranya yaitu Pangeran Tengah pada tahun 1592 sampai 1620 dan menjadi raja di kerajaan Belega saat itu. Ialah Pangeran Belega pada tahun 1593 sampai 1624. Di saat kedua kerajaan tersebut berada dalam puncak kejayaan, timbullah kesalahpahaman antara Pangeran Belega dan Pangeran Tengah. Masalahnya pun termasuk sepele, yaitu Pangeran Belega telat membayar upeti terhadap Pangeran Tengah karena status kerajaan Belega yang masih di bawah kekuasaan kerajaan Arusbaya. Jadi sudah seharusnya Pangeran Belega membayar uang upeti tiap tahun kepada Raja Arusbaya Pangeran Tengah. Pada tahun berikutnya pun Pangeran Belega terlambat membayar uang upeti. Pangeran Tengah kemudian mengutus anak buahnya untuk pergi ke kerajaan Belega guna menagih upeti tersebut. Utusan kerajaan Arusbaya pun pergi. Ketika mereka hampir sampai ke pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan Arusbaya, sekarang dinamakan Desa Bates. Bates dalam bahasa Indonesia penjaga gerbang perbatasan. Rupanya sudah menyadari kedatangan mereka. Penjaga pintu gerbang termasuk melihat iring-iringan para utusan yang menunggu kuda lengkap dengan senjatanya. Seketika itu pula mereka menunggangi kudanya dengan sangat kencang menuju ke keraton Belega. Sesampainya di hadapan Pangeran Belega, kedua prajurit penjaga pintu gerbang memberitahu bahwa iring-iringan prajurit banyak sekali dan lengkap dengan senjatanya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan kedua prajuritnya, Pangeran Belega menyuruh patih kepercayaannya yaitu Pangeran Macan Putih untuk pergi ke perbatasan dan menemui iring-iringan tersebut. Sampai di sana, Pangeran Macan Putih menemui iringan-iringan prajurit itu. Pangeran prajurit bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat prajurit sebanyak ini datang ke kerajaan ini lengkap dengan senjata?" Salah satu dari prajurit kerajaan Arusbaya menjawab, "Kami utusan dari kerajaan Arusbaya, datang ke sini guna menagih uang upeti kerajaan ini." "Apakah layak mendatangkan prajurit sebanyak ini hanya untuk menagih uang upeti?" kata Macan Putih. "Menurut saya, seharusnya 2 orang sudah cukup," sergah Pangeran Macan Putih. "Kami tidak mau tahu, ini perintah, biarkan kami masuk," kata prajurit Arusbaya tersebut, seraya memaksa untuk menerobos pintu perbatasan. "Oh, kalau begitu langkahi dulu mayat saya, baru kalian boleh masuk," ucap Pangeran Macan Putih sambil menghadang prajurit-prajurit tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara 3 prajurit kerajaan Belega dan sekumpulan prajurit kerajaan Arusbaya, tentu dengan jumlah yang tidak sepadan. Salah satu kubu akan menang mudah dan seolah tahu apa yang akan terjadi. Pangeran Macan Putih menjelma menjadi macan putih kembar dan bersama 2 prajurit lainnya. Ia mengamuk sehingga prajurit Arusbaya banyak yang terbunuh dan prajurit lain yang selamat pun melarikan diri dan kembali ke Arusbaya. Adapun keadaan pun tenang. Pangeran Macan Putih ke sosok manusianya dan ia beserta 2 prajurit lainnya menghadap kepada Pangeran Belega guna melaporkan apa yang telah terjadi. Setelah dirasa aman, kedua prajurit menjaga gerbang dan kembali melakukan tugas mereka. Tak lama setelah itu, sekitar jam 3 sore, penjaga gerbang itu terdengar kabar dari luar bahwa ada sekumpulan prajurit
yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya, datang dari arah Arosbaya menuju ke perbatasan mereka. Anehnya, prajurit-prajurit itu datang dengan amukan yang semakin menjadi-jadi. Tanpa pandang bulu, anak kecil, orang tua, dan siapapun yang berada di hadapan mereka akan menjadi sasaran amukan. Puluhan orang terbunuh. Prajurit menjaga pintu gerbang langsung menunggang kudanya kencang sekali menuju ke Ratuan Belega. Begitu mendengar kabar berita itu, prajurit itu melapor kepada Pangeran Belega tentang apa yang ia dengar dari rakyatnya. Pangeran Belega sangat terkejut mendengar hal itu. Dengan mendadak, tanpa persiapan apapun, seketika ia juga Pangeran Belega memerintah Pangeran Macan Putih untuk memimpin perang. Dengan keadaan yang tidak siap itu, maka ketika prajurit-prajurit Arosbaya datang menyerang, pasukan kerajaan Belega menyambut mereka dengan jumlah yang seadanya dan dipimpin oleh Pangeran Macan Putih. Oleh Pangeran Putih, Kiai Panumpak dan prajurit-prajurit Belega pun mengamuk, sehingga terjadilah peperangan sengit. Dikisahkan pula ketika semua kuda terpakai oleh masing-masing prajurit, seorang prajurit kerajaan Belega mengamuk. Ketika semua kuda terpakai, mengambil gidang kuda-kudaan dari Gedek dan langsung mengamuk ke prajurit Arosbaya. Dan ajaibnya gidang tersebut berubah menjadi kuda perkasa. Di dalam peperangan itu, banyak prajurit yang terbunuh. Salah satunya ialah Pangeran Kambeng yang terbunuh dan mengambang di desa Sebeken. Makamnya dinamakan makam Pangeran Kambeng. Namun dengan amukan Pangeran Macan Putih dan semua kesatria kerajaan Belega, juga Kiai Penumpak mampu membuat sebagian prajurit melarikan diri. Makam Pangeran Macan Putih terletak di Kampung Karangkemasan Belega. Tempat bersejarah ini banyak dikunjungi oleh para pelajar yang ingin meliputi tentang kejadian historisnya atau sedang mempelajari sejarah dan kebudayaan Madura.